semuanya. Oke, jujur saja ya, kalau Anda mahasiswa farmasi tingkat akhir yang lagi menyusun skripsi, membuka draft bab 4, dan melihat tumpukan data hasil riset itu rasanya pasti bikin deg-degan kan? Nah, di Explainer kali ini, kita bakal mengubah tumpukan teori statistik yang sering bikin pusing itu menjadi sebuah peta jalan taktis yang super terstruktur. Anggap saja ini sebagai panduan bertahan hidup atau survival guide Anda buat mengeksekusi analisis data skripsi farmasi dengan presisi ala peneliti profesional. Yuk, langsung saja kita mulai. Sering banget kan merasa bingung dan membatin? Aduh, mulai olah data ini dari mana ya? Anda mungkin sudah capek-capek mengumpulkan data berbulan-bulan di laboratorium atau menyebar kuesioner ke ratusan pasien di instalasi rawat jalan. Angkanya sudah terkumpul semua, tapi terus tertahan di situ. Wajar banget kalau Anda merasa kewalahan. Anda sama sekali tidak sendirian. Nah, tujuan utama kita sekarang adalah membongkar kebingungan tersebut. Kita bakal memecah prosesnya pelan-pelan, mulai dari saat Anda memegang rekam medis pertama, sampai akhirnya Anda bisa menulis kesimpulan klinis yang benar-benar solid. Untuk mengurai benang kusut ini, kita punya 5 langkah yang akan kita bahas. Pertama, konsep dasar data farmasi. Kedua, statistika deskriptif versus inferensial. Ketiga, peta pemilihan uji statistik. Keempat, membaca output uji hipotesis. Dan kelima, langkah praktis distribusi data. Kita masuk ke bagian 1. Konsep dasar data farmasi. Sebelum kita ngomongin berbagai macam uji, kita harus sepakat dulu tentang satu hal. Statistika itu pada dasarnya adalah ilmu untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan mengevaluasi fakta berupa angka untuk ditarik kesimpulannya. Kalau di dalam riset farmasi, coba bayangkan ini seperti sebuah mesin ekstraksi raksasa. Anda memasukkan bahan baku, yaitu data mentah dari subjek penelitian Anda, lalu mesin ini bertugas mengolah semuanya secara sistematis supaya keluar menjadi informasi atau bukti efikasi klinis yang bermakna. Tapi ingat, langkah pertama yang mutlak sebelum memasukkan data ke mesin ini adalah Anda harus tahu betul apa yang sebenarnya sedang Anda ukur. Nah, disinilah pemahaman dasar Anda benar-benar diuji. Data dalam penelitian farmasi itu terbagi menjadi 2 cabang utama. Pertama, data numerik atau kuantitatif. Ini ada yang sifatnya kontinu, seperti kadar glukosa, tekanan darah, atau berat badan. Terus, ada juga yang diskrit, contohnya jumlah tablet atau frekuensi minum obat pasien. Cabang kedua adalah data kategorik atau kualitatif. Ini murni tentang pengelompokan. Ada yang namanya data nominal, seperti jenis kelamin, jenis obat, atau diagnosis, di mana tidak ada tingkatan sama sekali. Tapi ada juga data ordinal yang punya tingkatan yang jelas. Misalnya, tingkat kepatuhan dari rendah, sedang ke tinggi, atau skala nyeri pasien. Menentukan jenis data Anda di awal itu hukumnya wajib, karena ini yang akan mendikte setiap uji statistik yang akan Anda pilih nanti. Lanjut ke bagian 2. Deskriptif versus inferensial. Ini dia 2 hal yang bakal mendominasi bab 4 skripsi Anda. Statistika deskriptif itu tugasnya hanya menggambarkan karakteristik data Anda. Posisinya selalu ada di subbab paling awal, biasanya di bagian karakteristik responden. Output yang keluar dari sini itu berupa mean, median, modus, frekuensi, atau persentase. Misalnya nih, Anda menulis rata-rata usia responden adalah 52 tahun. Udah, selesai di situ. Nah, selanjutnya baru kita masuk ke acara utamanya, yaitu statistika inferensial. Ini dirancang murni untuk menjawab hipotesis penelitian Anda. Di sini, Anda bukan mencari rata-rata lagi, tapi mencari p-value, nilai R, odds ratio, relative risk, atau nilai CI 95%. Jadi, kalau Anda mau membuktikan apakah terdapat hubungan bermakna antara kepatuhan minum obat dan kadar gula pasien, statistika inferensial inilah senjata utama Anda. Sekarang kita masuk ke bagian 3. Peta pemilihan uji statistik. Memilih uji statistik itu tidak bisa pakai insting atau tebak-tebakan ya. Sebelum melangkah di peta silabus ini, ada 1 pos pemeriksaan wajib untuk data numerik Anda, yaitu uji normalitas. Uji ini dilakukan sebelum Anda menentukan uji utama. Aturannya begini, kalau sampel Anda 50 atau kurang, gunakan uji Shapiro-Wilk. Kalau lebih dari 50, gunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Cara interpretasinya juga sangat pasti. Kalau nilai P lebih dari 0,05, artinya data Anda normal dan Anda dipersilakan maju ke jalur uji parametrik. Tapi kalau P kurang dari 0,05, data Anda berarti tidak normal dan Anda wajib banting setir menggunakan jalur uji non-parametrik. Biar lebih kebayang, mari kita petakan alurnya. Untuk data numerik yang normal, kalau Anda punya 2 kelompok independen, gunakan independent t-test. Kalau 2 kelompok berpasangan, pakai paired t-test. Kalau lebih dari 2 kelompok, pakai one-way ANOVA. Nah, kalau data numerik tadi tidak normal, alternatifnya adalah Mann-Whitney untuk 2 kelompok independen, Wilcoxon untuk berpasangan, dan Kruskal-Wallis kalau lebih dari 2 kelompok.
Gimana kalau datanya kategorik? Kalau ekspektasi selnya lebih dari atau sama dengan 5, silakan pakai chi-square. Tapi kalau kurang dari 5, jatuhnya ke Fisher's exact. Terus kalau mau melihat korelasi gimana? Gampang, data numerik normal pakai Pearson. Kalau data numerik tidak normal atau datanya berbentuk ordinal, pakai Spearman. Dan untuk data murni kategorik, pakai contingency coefficient. Sedikit catatan nih, kekuatan korelasi itu bisa dilihat dari nilai R. Nilai 0 sampai 0,19 itu korelasi sangat lemah. 0,40 sampai 0,59 itu sedang. Dan kalau sudah menyentuh angka 0,80 sampai 1, itu berarti hubungannya sangat kuat. Lanjut ke bagian 4, membaca output uji hipotesis. Setelah software statistik selesai menghitung, Anda sebenarnya sedang melihat hasil pertarungan sengit antara dua hipotesis ini. Ho atau hipotesis 0 itu selalu mengklaim bahwa tidak ada hubungan atau tidak ada perbedaan efek terapi. Sebaliknya, HA atau H1, yaitu hipotesis alternatif, adalah klaim klinis Anda yang menyatakan bahwa pasti ada perbedaan efektivitas atau hubungan yang nyata. Nah, tugas analisis data Anda ini sebenarnya mencari justifikasi matematis yang kuat untuk meruntuhkan klaim Ho tersebut. Dalam dunia nyata, saat Anda melihat output SPSS, fokus utama Anda harus langsung tertuju pada nilai sig atau p-value. Aturan emasnya simpel banget. Kalau nilai pi kurang dari 0,05, hasilnya bermakna secara statistik dan HO resmi ditolak. Kalau pi lebih besar dari 0,05, hasilnya tidak bermakna. Tapi jangan berhenti di situ. Ada output tambahan yang wajib Anda laporkan sesuai jenis ujinya. Pada t-test, laporkan mean difference dan CI 95%. Pada chi-square, catat nilai chi-square dan p-value-nya. Pada uji korelasi, Anda butuh nilai R dan nilai P. Dan pada uji regresi, pastikan Anda mencatat nilai B, beta, R-square, dan pastinya p-value. Kita masuk ke bagian 5, langkah praktis distribusi. Sebelum benar-benar menyentuh SPSS, Anda butuh yang namanya tabel umum atau master table. Besaran sampel Anda kan pasti sudah dihitung di awal tuh, entah menggunakan rumus Lovin, Lemeshow, atau yang lainnya tergantung desain penelitian. Nah, seluruh data primer itu harus masuk ke dalam sebuah spreadsheet yang sangat bersih. Tabel ini memuat nilai absolut, mulai dari nama obat, jenis kelamin, diagnosis, dosis, sampai harga. Membangun basis data yang terstruktur rapi tanpa salah ketik di fase ini adalah fondasi yang super penting untuk mencegah terjadinya error fatal saat proses komputasi nanti. Terkadang, Anda juga perlu mentransformasi data mentah tersebut menjadi tabel distribusi frekuensi, terutama saat menyusun data deskriptif ordinal. Alurnya sederhana saja, hanya butuh 3 langkah. Langkah pertama, urutkan data Anda dari nilai yang paling kecil hingga yang paling besar. Langkah kedua, buatlah kategori atau kelas datanya. Dan langkah ketiga, tentukan interval kelasnya. Nah, untuk mengeksekusi langkah kedua tadi dengan presisi, yaitu menentukan jumlah kategori untuk data dengan sampel yang cukup besar, Anda bisa menggunakan aturan Sturges. Rumusnya adalah K sama dengan 1 ditambah 3,322 dikali log N, di mana N adalah jumlah total sampel Anda. Melakukan perhitungan matematis secara manual seperti ini kadang wajib dilakukan supaya pengkategorian data ordinal Anda benar-benar objektif sebelum kode-kode tersebut dimasukkan kembali ke dalam perangkat lunak untuk dianalisis lebih lanjut. Akhirnya, selesai juga kita membedah anatomi analisis data bab 4. Kita sudah membahas semuanya secara komprehensif, mulai dari mendefinisikan secara presisi bedanya data numerik dan kategorik, mengeksekusi uji normalitas, memilih alat uji melalui pohon keputusan yang logis, sampai cara baca p-value dengan tepat. Oh iya, sebagai penutup, sedikit pengingat atau istilah-istilah penting yang bahkan sering muncul di skripsi ingat. Ingat CI 95% itu adalah interval kepercayaan dari estimasi Anda. Lalu ada odds ratio atau OR yang menunjukkan besarnya risiko. Biasanya dipakai di studi case control. Kalau prevalence ratio atau PR itu biasa dipakai di studi cross-sectional. Dan jangan lupakan power study, yaitu kemampuan suatu uji untuk mendeteksi perbedaan nyata, yang idealnya ada di angka lebih dari atau sama dengan 80%. Teman-teman, statistika itu bukanlah monster atau halangan. Ini hanyalah bahasa yang digunakan oleh para ilmuwan untuk membuktikan sebuah kebenaran. Data Anda sudah siap, alat ujinya sudah sangat jelas. Sekarang pertanyaannya adalah, fakta dan temuan klinis baru apa yang akan Anda ungkapkan kepada dunia dari skripsi Anda ini? Selamat menganalisis data dan sampai jumpa!